Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Tuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu-bapak sekalian, malam hari ini sungguh berbahagia bahwa kita kembali dalam ajang belajar kita untuk membuat produk yang unik gitu. Kenapa unik menurut saya? Karena minimal kalau kita rajin konsumsi ini, apa Go tanya di record nggak? Eh, Rosa bisa bantu untuk. Ya, Oh ya, oke, aman, enggak, oke. menurut saya. Ya, kalau kita rajin konsumsi yogurt ala India ini, dari penelusuran saya yang saya temukan, itu ada satu Wah, Pak manfaat nanti, Musyafros. ya. Satu manfaat yaitu menjadi oli pelumas leher gitu. Sehingga kalau ngomong itu kita bisa goyang-goyang seperti ini gitu ya, seperti dari India gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya tapi nantinya, loh Pak Sugeng kok ketika ngomong nggak begini-begini gitu kan? Padahal kan beliau yang dari India gitu kan. Ya karena Pak Sugeng itu masalahnya ketika di India cuma sibuk belajar buat tapi kurang rajin minum yogurtnya. Bercanda. Ya, tapi luar biasa malam hari ini kita akan belajar bersama bagaimana sebenarnya ya ada beberapa buku yang saya tahu itu menyebutkan bahwa susu sapi itu baiknya adalah untuk anak sapi, bukan untuk anak manusia. Karena memang pencernaan kita konon itu sebenarnya nggak akrab dengan susu sapi. Tetapi dengan diproses fermentasi yang dipelajari Pak Sugeng ternyata di India tiap hari gitu ya sehingga mereka lehernya sangat sangat fleksibel lentur gitu ya sehingga kalau ngomong itu kan kepalanya selalu bergoyang-goyang gitu orang India. Oke, nggak panjang lebar lagi maka waktu berikutnya saya berikan dulu untuk Prof. Ratu atau Pak Sugeng dulu. Monggo, terserah, nggak apa-apa. Oke, Saya mungkin dulu Prof. kali Ratu. ya, Apa? saya terangin dulu proses Oh, produksinya, kemudian oke nanti ya, Prof. Pak Ratu, Sugeng dulu. Nanti uh, Prof. Ratu yang akan ya, mengulas bagaimana ya, tentang ini ya. secara Oke, akademisnya. silakan, silakan. Baik, selamat malam Ibu Bapak semuanya. Saya senang sekali bisa ketemu kembali ya setelah beberapa bulan bolos saya. Ya, soal di sana kan minumnya yogurt ya, yogurt sama kefir itu memang apa makanan mereka sehari-hari juga, tetapi dibuat sudah skala industri. Jadi mereka biasanya beli di supermarket gitulah. Tapi sarapan memang mereka pakai itu. Orang Rusia juga sarapan tuh selalu selalu pakai pakai yogurt gitu. Nah, kemudian saya nggak nyangka waktu kemarin ke India itu ternyata mereka makanan sehari-harinya juga ket itu. Dan ket itu dibuat macam-macam. Salah satunya ada namanya namanya apa? Nasi dicampur curd. Jadi Hmm, itu dimakan sebagai hidangan penutup. Itu bayangin aja nasinya itu asem-asem gitu. Jadi seperti Pak Musa bilang, memang sebetulnya susu itu kan untuk anak sapi ya. Jadi nenek moyang kita orang Indonesia ini memang sebetulnya tidak minum susu. Menu kita itu lebih banyak santan. Nah, susu itu baru dibawa oleh orang Belanda atau orang Eropa, diperkenalkan ke kita. Jadi kira-kira beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi akibatnya karena enzim-enzim di perut kita ini belum beradaptasi untuk mencerna laktosa terutama ya, sama gluten juga. Gluten itu kan kita nggak makan gandum sebetulnya, kita makannya kan beras, jadi nggak pakai gluten. Jadi meskipun sudah ratusan tahun, tetapi ternyata perut kita tuh masih belum familiar, belum mampu menciptakan enzim-enzim untuk mencerna kedua jenis makanan tersebut dengan baik. Sehingga terutama bagi yang sudah berusia lanjut ya, di mana efisiensi sistem pencernaannya menurun, itu bermasalah kalau minum susu. Mungkin perutnya kembung lah, segala macam gitu. Nah,
dengan difermentasi ini, itu saya jadi sangat tertarik. Makanya saya mau perkenalkan ke Ibu Bapak semuanya, karena ini betul-betul sangat luar biasa. Jadi di satu sisi kita sebagai orang-orang tua kan membutuhkan kalsium ya, protein pastilah ya. Nah, saya sendiri sudah beberapa tahun nggak minum susu, terus terang. Jadi sejak kira-kira gara-gara malah anak saya itu yang mula-mula itu. Jadi dia bilang, Dad, aku ini ternyata lactose intolerant. Hah? Gitu. Jadi nah jangan-jangan aku juga gitu kan, nggak sadar kan kita. Tapi saya pikir-pikir, oh ya juga, kalau kadang-kadang saya lebih sering kalau minum susu itu terus perutnya kembung lah dan sebagainya gitu, sakit perut gitu. Jadi terus sejak itu saya ikut-ikutan anak saya nggak minum susu gitu. Jadi, nah balik lagi ke India kemarin, saya saksikan itu ternyata hampir semuanya, terutama di India Selatan ya, itu curd itu makanan sehari-hari mereka. Jadi setiap ibu rumah tangga pasti membuatnya. Itu turun-temurun sudah ribuan tahun mereka lakukan. Dan prosesnya sangat sederhana. Waktu saya tanyakan ke mereka, ke beberapa orang teman, salah satunya Ibu Priti, Bu Fitri yang dari komunitas ekoenzim di India. Saya kan main ke sana, main ke tempat beliau. Nah itu dia bilang, ya oh nggak usah, itu gampang, sekali. Nah semua orang bilang itu gampang dan tidak senjelimet kalau kita membuat kefir atau kita membuat yogurt. Ternyata memang betul-betul sederhana. Nah ini yang akan saya share. Itu. Jadi mungkin minta tolong Pak, video satunya dulu ya Pak. Video satu, oke. Uh, Saya tampilkan dulu. Gampang sekali Ibu Bapak. Jadi saya harapkan semuanya bisa dipraktekkan karena cukup suhu kamar. Tidak usah harus 40 derajat, meskipun memang kalau 40 derajat akan lebih baik ya. Tetapi di India itu suhu kamar itu didiamkan. Kalau di beberapa daerah memang temperaturnya agak panas ya. Seperti kemarin di Chennai itu panas, temperaturnya di atas Jakarta. Tetapi kalau di Bangalore itu lebih dingin. Jadi seperti di Bandung gitu. Jadi mereka juga tetap didiamkan nanti di suhu kamar mereka. Saya pakai alat seadanya. Ini kebetulan ini Anda di stop dulu Pak supaya ini. Jadi saya ini Oke. beli alat ini waktu saya masih kerja sebagai tempat makan siang saya. Jadi saya dulu makan siang bawa dari rumah. Ini modelnya seperti termos, tapi dari stainless steel. Jadi tengahnya itu bolong. Ada vakumnya sehingga menjadi isolator panas yang baik. Jadi kalau di luar makanan itu di dalam anget ya, dari rumah anget gitu, sampai saya makan siang itu masih anget. Bagus sekali itu. Jadi kenapa saya pakai ini ya sebetulnya pakai apapun nggak apa-apa. Yang penting jangan plastik lah ya, jangan plastik. Jadi wadah biasa saja nggak apa-apa, gelas juga nggak apa-apa. Kalau di orang India pakai mangkok gelas, pakai macam-macam gitu. Pokoknya intinya yang bersih. Nah ini alat ini saya sudah disinfektan, jadi sudah cuci bersih. Saya disinfektan pakai alkohol biasa, alkohol 70%. Kemudian saya keringkan, lap kering gitu. Ya silakan Pak, terusin Pak. Ini sebetulnya, nah ini bagian ini sebetulnya untuk sayur. Kalau di bawah tadi nasi, nah dia sayurnya di atas. Tuh. Recording in progress. Nah, ini susunya ini saya kan bingung mula-mula. Udah stop dulu, Pak. Stop dulu, Pak. Ini saya tidak ada kaitannya dengan kita nggak dibayar ya untuk urusan ini. Kebetulan saya di supermarket adanya 2 merek tersebut. Jadi yang penting kita lihat adalah itu susu yang baru dipasteurisasi dan tidak mengandung bahan pengawet. Jadi cukup dipasteurisasi, tidak mengandung pengawet macam-macam ataupun ditambah gula, tidak. Jadi ini betul-betul susu murni kemudian dipasteurisasi.
Ini ada 2 merek, itu ternyata dua-duanya bisa kita pakai. Jadi sekali lagi ini bukan endorsement ya, saya tidak di-endorse ini, cuman ya ini supaya ibu bapak nanti ketemunya mudah kalau mau praktek gitu, nggak ada maksud apa-apa. Ya silakan terus Pak. Nah ini cukup saya tuang saja di tempat itu. Jadi sebetulnya sih kalau orang-orang India kan karena dia ngambil dari susu perannya sendiri-sendiri, jadi mereka sebagian besar mempunyai susu sendiri, memerah sendiri. Nah itu biasanya dipasteurisasi dulu, dipanaskan sampai 70 derajat selama beberapa menit, kemudian didiamkan. Setelah suhu kamar baru dituang starternya. Nah ini saya bikin di 2 perlakuan, yang tadi di bawah, yang tempat nasinya, nah ini satu lagi di bagian atas tempat sayurnya itu. Saya tadinya kan nggak tahu apakah kedua susu ini dua-duanya bisa dipakai atau tidak. Gitu. Nah ini saya tambahkan starter, ini curd ini saya bawa dari India. Saya minta sama hotel di tempat saya nginep. Ini cukup satu, kira-kira tadi kan kira-kira setengah liter ya, itu cukup 1 sendok teh atau 1 sendok makan nggak apa-apa. Itu udah, terus kita aduk. Nah ini biasanya seperti biasa supaya mengaduknya rata. Itu ada 2 arah, pertama arah ke kanan, terus arah ke kiri, supaya bisa itu betul-betul nyampur dengan sempurna. Tuh, dua-duanya nanti saya aduk. Kemudian udah ditutup. Itu cukup selesai itu nanti. Nah kalau di India atau di tempat saya ini karena ini termos ya, jadi suhunya masih terlalu dingin sehingga agak lambat. Itu saya butuh minimal 24 jam, 1 hari 1 malam. Nah kalau di India dia cukup 10 sampai 12 jam. Jadi malam itu mereka bikin, malam, terus ditutup, terus besok pagi-pagi sudah bisa dipakai untuk sarapan itu. Tuh, gampang sekali kan? Nah saya sudah coba butuh waktu 24 jam kalau di tempat sini. Mungkin karena tempat saya yang seperti termos itu jadi suhunya terlalu dingin mungkin ya. Itu. Nah ini itu yang video satunya Pak, bisa minta tolong Pak. Oke. Pak Musa minta tolong video satunya lagi. Ya. Sebentar. Nah, itu setelah yang ini 2 kali 24 jam ini. 2 hari ini yang saya panen yang di video ini nanti. Nah, ini hasil panen setelah 2 hari. Nah, ini curdnya udah jadi ini. Ini 2 hari 2 malam ini. Jadi ternyata dua-duanya bisa jadi dengan bagus. Itu. Jadi sekali lagi ini tidak ada endorsement, tetapi hanya agar ibu bapak nanti kalau mau membuat yang praktis, kalau kadang-kadang kan ini nggak tumpah kan karena udah padat dia. Saya miringkan dia nggak tumpah. Ini konsistensinya mirip seperti apa? Kembang tahu. Lembut gitu, padat lembut gitu. Ya, nah ini terus. Ini jadi starter ini nanti kita coba. Nah, mereka orang-orang India ini nanti yang hasil produksi pagi ini dia dipakai lagi untuk nanti malam sebagai starter. Cukup 1 sendok atau 2 sendok gitu. Udah terus itu terus-menerus seperti itu. Besok pagi panen lagi. Terus malamnya bikin lagi pakai starter yang sisanya kemarin. Besok paginya panen lagi. Terus begitu seterusnya. Jadi sangat sederhana. Nah ini itu ternyata saya kan di provinsi atau negara bagian namanya Tamil Nadu. Di Tamil Nadu itu di mana saya ambil sampel itu, sampel curdnya itu di situ. Kemudian
ada peneliti dari Tamil Nadu juga yang menganalisis telah berhasil mengisolasi 15 strain bakteri Lactobacillus. Ada satu Levonostoc kalau nggak salah. Jadi itu, kemudian ada satu yeast. Jadi ada 16 strain yang bisa diisolasi dari GERD tersebut. Nah, yang uniknya lagi dari ke-15 bakteri itu, ke-16 mikroorganisme itu ya, hanya 2 yang tidak mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri tipes. Lainnya itu bisa membunuh tipes itu. Keren ya. Jadi saya bilang sama istri saya, oh pantesan orang India nggak ada yang sangat tipes padahal makannya jorok. Makanannya. Rupanya karena dia makan GERD-nya setiap hari itu. Tapi enggak sih, ini saya bercanda saja ya. Nah, ini GERD-nya seperti ini. Nih, padat begini. Tuh. Ini udah asam. Nah, semakin lama semakin asam nanti. Jadi sekarang saya setiap hari makan ini, Ibu Bapak semuanya. Jadi saya sudah mulai meminum susu, tidak meminum susu, tapi memakan GERD setiap hari. Jadi nanti saya akan coba, barangkali Ibu Bapak ada yang mau mencoba praktek ya, saya nanti akan kirimkan. Jadi nanti bikin itu Google Form aja, daftar, nanti nama, alamat, nomor telepon, nanti saya kirimkan, tapi nggak banyak-banyak ya. Sekitar mungkin masing-masing sekitar 4 sendok. Jadi nanti yang 1 sendok dicoba, dimakan, terus yang 1 sendok lagi dijadiin starter, kemudian lainnya disimpan, barangkali nanti ada penyimpangan atau apa, itu sebagai referensinya. Gitu. Jadi sangat sederhana. Saya mau mengajak Ibu Bapak semuanya untuk mempraktekannya karena kita sudah waktu itu disampaikan oleh Profesor Trise ya, bahwa kesehatan perut kita ini sangat mencerminkan kesehatan tubuh kita secara umum. Jadi perut kita sehat, kita menjadi sehat juga. Gitu. Wah, ini Bu Lirana sudah Bu tanya Lirana nanti Bu sudah ya. langsung. Iya. Sudah agak sabar. Nah, saya dari India aja bisa, Bu. Apalagi ke Makassar. Makassar. Iya. Ya. Iya. Ya. Baik, sebelum Barangkali berlanjut itu ya, Pak dengan Musa tanya ya. jawab Nanti jawabnya kita teruskan ke sama Prof Ratu dulu ya, tanya jawab, Pak mungkin Sugeng. Prof Ratu. Ya. Prof Ratu, kalau dari penjelasan Pak Sugeng atau mungkin Prof Ratu juga punya info tersendiri tentang bagaimana sih orang India dengan GERD-nya ini, itu Prof Ratu. Ya, saya rasa terdengar nggak? Jelas. Dengar, Prof. Ya. Jelas. Memang kan GERD itu kan penggumpalan kasein ya. Jadi bakterinya kan semuanya lactobacillus ya. Artinya dia suka akan laktosa ya. Nah, jadi dia menggunakan laktosa ya sehingga menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat inilah yang menyebabkan penggumpalan protein yaitu kasein pada susu. Jadi itu. Nah, jadi memang asam laktat ini bakterinya kan tadi udah disebutin ada 16 ya. Ada 16 strain ya. 15 bakteri ya. Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus macam-macam, Lactobacillus delbrueckii, macam-macam lah ya. Tapi memang tidak semuanya, artinya kita nggak selalu bawa. Pokoknya kebanyakan lactobacillus ya memang spesifik untuk menguraikan laktosa menjadi asam laktat, dan asam laktat inilah yang akan menggumpalkan kasein sehingga kita mendapatkan susu gumpal dan terpisah antara GERD dan whey. Whey itu bagian cairnya. Nah, yang cairnya juga sebetulnya itu isinya probiotik semua, jadi bisa digunakan juga sebagai bibit juga gitu ya. Nah, saya memang tertarik sih, bukan tertarik, memang ini adalah keharusannya. Jadi tidak hanya di India, Pak, saya juga punya mahasiswa orang Irak, duta besar Irak, putranya duta besar Irak. Saya datang ke kedutaan besar Irak, diundangkan, yang disuguhkan adalah nasi plus yogurt. Jadi mereka juga sendiri ya, jadi
seperti nasi dan sayur lah, angen orang Sunda bilang mah ya. Jadi memang itu jadi keharusan dan itulah kenapa mereka walaupun makannya banyak daging itu tetap sehat ya. Karena apa? Sehat, ya. Karena probiotik itu ya itu kan isinya probiotik, laktobasa semua. Itu apa coba? Menurunkan kolesterol udah pasti ya. Menurunkan kolesterol. Jadi kita aman lah kalau makan mau kuliner macam aman lah gitu ya. Kemudian yang saya soroti adalah dia menurunkan gula darah. Seperti Bapak Oh, tahu ya, banyak Menurunkan. teman-teman saya yang seusia saya tiba-tiba aja kena gula ya. Setelah numpuk apakah merokok atau memang dia sering minum minuman yang manis ya. Pokoknya saya agak prihatin teman-teman saya ini ketika usia di atas 60-an, 65 tiba-tiba kena gula. Gula itu kan sumber segala penyakit, Pak. Jantung, ginjal, hati, semuanya gula ya. Makin lama nggak ada gula, makin sembuh tuh nggak ada. Tetapi gula bisa disembuhkan dengan probiotik ya, di antaranya curd ini gitu. Kenapa begitu? Ya karena kan gula itu probiotik itu apa namanya? Nah, ketika dia salah satu metabolisme daripada probiotik adalah dia menghasilkan SCFA, yaitu short chain fatty acid. Nah, mungkin kalau Pak Sugeng pasti ngerti short chain fatty acid ya. Di antaranya butirat, Pak. Nah, butirat itu adalah asam lemak pendek yang dihasilkan oleh probiotik Pendek. yang meningkatkan sensitivitas insulin gitu loh. Meningkatkan sensitivitas insulin dan juga probiotik itu merangsang pembentukan GLP-1 yaitu glucagon like peptida. Ini adalah hormon inkretin yang merangsang pelepasan insulin dari pankreas dan juga pelepasan glucagon yaitu hormon yang meningkatkan gula darah. Jadi dia pertama merangsang pelepasan insulin dari pankreas, nikot ini ya. Kedua adalah menekan pelepasan glukagon atau hormon yang meningkatkan gula darah. Jadi itu yang perlu penyakit kita kan dua nih, kolesterol sama gula. Ya, itu kan kebanyakan pada orang tua nih, ya. Atau anak-anak muda juga sekarang udah minum roster golongan sudah turun ya. Roster pastatin macam ya. Termasuk saya juga udah ketagihan roster ini ya, anti kolesterol ya. Tapi sebetulnya dengan curd kalau kita memang membiasakan menggunakan atau mengkonsumsi curd itu sebetulnya itu sangat-sangat meningkatkan kesehatan kita. Itu aja ulasan dari saya, Pak. Ya. Iya. Prof. Satu, sebelum ini cukup banyak sudah yang tanya. Tapi ada yang menarik. Jadi kalau orang yang minum susu itu mungkin ada semacam apa tadi alergi laktosa itu. Tapi ketika ini sudah diolah menjadi curd, maka alergi itu nggak muncul ya? Ya, karena laktosanya sudah dirubah menjadi asam laktat. Asam laktat. Gitu. Ya, jadi ada satu juga penanya tadi, kalau Bu Tari ya, kalau sudah lama nggak minum susu gimana? Aman. Itu sudah ada yang mencoba itu, Pak Sugeng sudah lama nggak minum susu. Begitu minum makan curd, aman gitu ya. Iya. Terutama bayi, Pak. Bayi itu banyak loh yang ini alergi laktosa ya, sehingga dia nggak bisa. Tapi ya bayi loh ya, sehingga kan. Nah itu sama dokter itu dikasih probiotik ya, isinya ya itu kelompok lactobacillus. Jadi di dalam susunya dikasih probiotik atau misalnya dalam bentuk tetesan lah segala macam gitu ya, bentuk-bentuk probiotik. Nah itu yaitu yang menarik adalah probiotik itu menghasilkan short chain fatty acid, di antaranya asam butirat gitu dan macam-macam ya. Nah itu yang merangsang pembentukan atau meningkatkan sensitivitas insulin ya, atau juga merangsang pelepasan insulin dari pankreas, juga menekan hormon yang meningkatkan gula darah. Itu deh yang udah kita terhindarlah dari dua kolesterol bisa ke jantung. Dua sumber penyakit. Kita kan makanan kolesterol sama gula, Pak. Gula. Ya menarik ya, ternyata di beberapa daerah
GERD ini dicampur dengan nasi, mungkin sama seperti sambal bagi orang Sunda ya, Prof ya. Ya, itulah di Papua itu kan sambal sama pisang, Pak. Iya. Baik, ada pertanyaan dari Pak Go. Apakah GERD ini sama dengan cottage cheese? Tadi ada pertanyaan dari Bu Sinta. GERD itu bakteri. Gimana? Ya. Ya, GERD itu adalah produknya ketika susunya sudah difermentasi oleh bakteri Lactobacillus, kemudian dia akan kemudian asam lemaknya itu short chain-nya diantaranya asam butirat itu atau asam laktat itulah yang menggumpalkan protein. Proteinnya kan kasein, jadi dia menggumpal. Nah, kemudian terpisahlah antara gumpalannya yaitu GERD dan W-nya itu yang cairannya itu. Nah, tinggal dipisah aja disaring, nanti jadi bentuknya creamy ya gitu. Ya, ya. Memang isinya probiotik juga di dalamnya. Probiotik juga ya. Lalu apakah GERD ini sama dengan itu cottage cheese dari Pak Go? Betul. Itu adalah awal pembuatan cheese yaitu GERD. Jadi ini awalannya Pak Go ya. Awal pembentukan keju itu adalah Oke. Dari Bu Tari, rasanya apa itu GERD? Tadi dijelaskan Pak Sugeng ya, asam rasanya. Kemudian mikrobanya, Pak. Hah? Tergantung mikrobanya. Kalau Oh, mikrobanya tergantung mikrobanya. ya, Ada apa lagi variasi rasanya, Prof? Begitu. ya, kalau misalnya mikrobanya Acidophilus, Lactobacillus acidophilus itu rasanya asam. Tapi kalau misalnya mikrobanya Lactobacillus delbrueckii, KCI, fermentum itu rasanya gurih. Gurih. Iya. Wah, ini Prof Ratu, Prof sini suaranya. Ya, ada pertanyaan dari Bu Tari. Penyimpanannya gimana dan kenapa tidak boleh prosesnya menggunakan wadah plastik? Monggo Pak Sugeng atau Prof Ratu. Mungkin bagusnya disimpannya pada beling ya Pak ya. Kalau misalnya Beling pada ya, kaca ya, minimal. Nah, tapi kalau misalnya kurang aman ya kalau plastik ya. Tapi kalau misalnya tadi dari logam itu nanti kan itu kan asam ya, jadi melarutkan logam. Asam, Bagus. korosi ya. Korosi. Bagusnya beling aja Pak, kaca gitu beling. Gitu. Susunya merek apa? Harus yang putih. Gitu. Kalau coklat nanti bisa apa? Itu kan ada laktosanya tetap mau coklat juga. Laktosanya nggak boleh pasti. ya. Iya. Susunya bebas gitu ya. Yang misalnya nggak suka susu putih, laktosa ya, susu coklat nggak apa-apa. Asal bukan susu manis ya, kan itu cuman gula loh. Iya. Nah, masalahnya adalah kalau sudah tidak membuat GERD, apakah bisa disimpan? Misalnya mungkin lagi keluar kota atau gimana gitu. Maka ini bisa disimpan. Kalau bisa disimpan, nyimpennya bagaimana? Harus di kulkas atau di suhu ruang biasa atau bagaimana? Kalau boleh saya jawab ya. Jadi kalau misalnya sebetulnya nanti kan dipisah tuh antara whey dengan curd ya, bisa disaring, ditumpuk, bisa untuk sebagai krim ya. Krimnya bisa buat makan roti dan macam-macam deh kalau curd ya. Ada curd sweet loh, curd sweet juga ada gitu ya. Kemudian yang whey-nya juga bisa disimpan juga di lemari es buat membuat lagi curd. Lemari es nggak apa-apa. Kenapa di lemari es? Supaya prosesnya berhenti. Karena kalau misalnya prosesnya berlanjut terus tambah asam mungkin. Prof, curd sweet maksudnya permen, Prof? Enggak, ada beberapa yang fermentasinya memang menggunakan beberapa yang mikroba sehingga kan kalau Lactobacillus udah namanya Acidophilus, berarti kan dia memang menghasilkan asamnya tinggi ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang curvatus itu dia cheesy baik
aroma dan rasanya itu gurih seperti cheese, namanya aja curvatus ya. Kemudian Eh, juga ada yang Delbrucky. Itu kan kalau misalnya kita beli yogurt lah, kalau yogurt yang hmm, cream itu yang di toko-toko, apalagi yang mahal ya, itu kan hmm, nggak terlalu asam ya, itu creamy aja gitu. Tapi hmm. ya, jadi ada juga tidak curd sweet itu adalah mikrobanya memang masih kan rasa manis tapi nggak manis gitu. Jadi Nggak manis ya, 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 ya. itu Kebayang, kebayang. bukan manis dalam arti kata Permen manis gitu lah, ya, waduh galua. ya rasa manisnya selintas gitu. Jadi curd cheese, curd Iya, iya. Jadi Bu Lemi untuk konsumsinya bisa dicampur macam-macam, bahkan dicampur nasi pun jalan gitu ya. iya. Jadi kalau misalnya dia gurih itu dicampur nasi pasti enak banget, Pak. Kayak Gurih ya, ada gurihnya gitu ya. Dari Bu Tari, boleh tahu berapa liter susunya? Tadi apa resep ininya komposisinya gimana Pak Sugeng? nah Pak Sugeng Berapa sih. liter susunya? Berapa sendok diangkatnya? Masih mute Pak Sugeng. Masih mute Pak Sugeng Ya, ya? ya. Udah kelihatan ya, dengeran Iya, ya. iya, iya. Jadi susunya setengah liter, Bu Tari. Terus starternya cukup 1 sendok makan. Setengah Terus diaduk. liter, starternya satu Nah, sendok 1 makan sendok ya. makan. Aduk ke Mm-mm. ke kiri 10 kali, ke kanan 10 kali, kiri 10 lagi, kanan 10 kali. Udah tertutup. Udah Hmm, diamkan sampai 24 jam. Besok udah kental sampai itu. 20. Ya. Oke. Nah, bicara soal GERD itu berarti kan kita juga biasa dengan yogurt atau kefir ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Eka. Jadi, apa bedanya kalau gitu antara GERD-nya Pak Sugeng ini selain untuk bisa bikin goyang kepala dengan yogurt dan kefir? Bedanya apa ini? Pak Sugeng barangkali. Nah, ya. Ya, jadi sebetulnya sih kalau dilihat dari mikroorganismenya ya sama, hampir sama lah. Itu mungkin berbeda strain saja, tapi dari Hmm, kelompok genusnya mungkin hampir sama. Jadi masih eh, satu keluarga gitu ya, Pak ya Sugeng. satu keluarga. Seperti kita ada manusia, orang Jawa, orang Sunda, Hmm, orang Batak gitulah kira-kira. hmm. Jadi sama saja. Iya, jadi beda-beda tipis gitu ya. Nah, Ya. Oh ini ya, ada sebentar Pak, saya mau ya, jadi ingat ini. Sebetulnya di Padang itu heeh, orang sudah mengenal juga loh. Jadi Namanya dadi, Dedi, ya. Dadi, Ya, Dadi. dadi, ya. Jadi Ya, Dadi eh, sapi ya. bukan dadi sapi. Eh? Dadi dari kan ini Pak namanya dadi. Dekat. Oh, Oh, bahasa Padang namanya jadi dadi. hmm, Jadi ternyata orang Padang ini beberapa mengadaptasi beberapa budaya dari India, termasuk makanannya. hmm. Yang spicy itu kan dari sana itu. Oh ya, ya, Iya, spesinya. yang macam-macam Hmm, itu. Terus hmm. terus ternyata ini dadi, mereka bikin dadi juga kan. Terus makannya juga, maaf ini, makannya pakai tangan, nggak pakai sendok loh. Hmm, Orang sana juga pakai tangan. Di restoran itu pada pakai tangan, Pak. pakai tangan. Iya, ini di India Selatan ya. Iya, iya, Oh, iya. India Utara sih itu juga. dari kerbau, Pak. Dari apa, Pak? Bu? Kerbau. Susu Oh kerbau. ya, 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 susu ya, 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 kerbau. ya. Ya, Mungkin saya bisa menambahkan apa bedanya curd dengan yogurt ya. iya. Atau dengan kefir. Itu memang berbeda spesies bakterinya. Jadi kalau misalnya yogurt itu banyakkan Delbrucky. Jadi dia kok Delbrucky itu tidak terlalu menggumpalkan. Tidak terlalu Ya. menggumpalkan karena memang tidak asam. Jadi dia lebih krim. Jadi Hmm, lebih creamy sehingga dia yogurt ya banyakkan ya. Tapi kalau misalnya acidophilus itu memang karena namanya aja lactic acid ya. Jadi acidophilus kan asam sekali Pak ya. Asam sekali. hmm. Ini yang akhirnya dia bisa menggumpalkan protein.
Jadi kan proteinnya jadi rusak ya, terdenaturasi sehingga dia menggumpal. Protein kan kita tahu protein pada susu itu namanya kasein. Jadi dia menggumpalkan kasein sehingga makin lama dengan Lactobacillus acidophilus itu dia makin menggumpal sehingga kita bisa memisahkan antara bagian, dan gumpalan itu halus ya, gede-gede gitu ya. Jadi kayak seperti tahu ya. Nah, jadi kita bisa memisahkan antara gumpalan yang gumpalan curd itu dengan whey-nya. Jadi memang kalau makin asam produksinya maka makin cepat dia menggumpal. Jadi bedanya itu. Tapi kalau yogurt kan dia cair aja, biasa cuman lebih kental sedikit karena memang tidak terlalu asam seperti Dewa Brookie itu tidak terlalu asam gitu, Pak. Nah, ngomong perbedaan, sekarang kan yang sudah lebih lama, sudah lebih biasa mungkin beberapa orang itu ya dengan kefir, dengan yogurt gitu kan. Nah, maka kemudian kalau nanti membuat GERD yang model ini, sehari boleh nggak makan berapa langsung itu? Gimana Pak Musa? Sehari apa? Langsung makan, ya makan Banyak. yogurt ya, iya. Oh, kalau perutnya kuat. Tapi Konon yang mungkin yang kena masih jangan tuh banyak-banyak juga ya. Tapi dari lactic acidnya ya memang hanya memang yogurt dan curd itu kan isinya lactobacillus. Sedangkan kalau MAH itu kan disebabkan Helicobacter yang menyebabkan inflamasi pada lambung gitu ya. Sehingga terjadi MAH gitu kan. Nah, asam lambung juga ya. Tapi kalau dengan adanya probiotik ini, maka sebetulnya dia menghilangkan bakteri-bakteri patogen sehingga sebetulnya yogurt ini bisa menyembuhkan sakit MAH gitu. makin mah. Iya. Ya, Jadi ya. jadi seperti itu. Jadi karena kan yang bakteri patogennya hilang dengan kan probiotik juga masukkan antibiotik, Pak. Ya, Jadi malah efeknya memperbaiki masalah pencernaan ya. betul. Iya, iya, iya. Nah, ini ada dari Bu Patricia Rose. Apakah video pembuatan GERD akan di-share di grup juga? Mungkin bagi peserta nanti akan di-share gitu ya. Ya. Kemudian di mana bisa dibeli bahannya? Nanti bisa kan akan diinfokan nanti bagaimana cara pemesanannya. Nah, saat ini Bu Patricia Rose sedang konsumsi Greek yogurt berdasarkan saran dari seorang dokter khusus lansia. Beliau sarankan dimakan malam boleh dengan kiwi atau pisang. Pakai istimewaan Greek yogurt. Kalau yogurt yang dari gaya Greek, apa ini keistimewaannya? Mungkin Prof. Atu, Mas Sugeng. Greek. Yang Yunani. Yogurtnya Greek. Yunani. Ya. Ya, Ya. memang Greek itu kalau nggak salah isinya Streptococcus thermophilus ya, kemudian dia Brookie. Jadi memang Greek itu nggak terlalu asam, Pak. Jadi aman lah buat orang tua gitu ya. Greek tidak terlalu asam, nggak kayak acidophilus. Acidophilus kan kalau yang nggak kuat mah diare juga ya, bukan diare karena ini ya, tapi karena nggak kuat aja ususnya gitu ya. Nah, tapi kalau Greek mah aman karena dia nggak terlalu asam ya gitu ya, nggak terlalu asam kan kalau Greek. Ya, terlalu asam ya. Gitu. Gitu ya, Bu Patricia. Jadi, oke. Bagus juga gitu. Sebaiknya ini macam-macam produk prebiotik ini sebaiknya sesudah atau sebelum makan ya? Apa? Aman aja. Aman ya, aman-aman aja ya. Tapi mungkin apa yang diceritakan Prof. Ratu bahwa mungkin akan ada yang beberapa, nggak semua mengalami diare itu, kalau biasanya saya pahami itu sebagai healing crisis mungkin ya. Iya. Awal penyesuaian terhadap sesuatu yang baik itu kan kadang-kadang juga ada muncul efek-efek tertentu, tapi nggak semua orang mengalami demikian gitu ya. Ya, dari Ibu atau Bapak Leni ya, untuk penyimpanan disimpan tahan berapa lama
tadi diceritakan kalau mau disimpan cukup lama di kulkas. Kalau di kulkas kira-kira bisa sampai berapa lama ya? Saya sih sebulan bisa, Pak. Bulan bisa. Oh, Iya, eh, itu aja bikinnya kalau nggak kalau mau praktis ya. mm-mm, Dari susunya kan susu karton ya. mm-mm, Nah, itu tinggal kalau mau bikin yogurt sih susu karton tinggal ditambahkan 1 sendok makan bibit ya. Tadi bisa curd atau bisa yogurt. Nah, itu nanti setelah sehari atau paling lama 2 hari itu udah terbentuk ya. Udah Kalau panen. Nadial Brookie mah yogurt aja jadinya. Tapi kalau misalnya pakai acidophilus itu bibit dari yogurt itu langsung terjadi penggumpalan, bagian menggumpalnya di atas, sedangkan yang mm, bawah. wih, Bapak. Tapi Itu aman. aman ya. Nah, dari Ibu atau Bapak Lemi ini, apakah perlu diberi tambahan makanan? Mungkin ini contohnya seperti Scoby ya. Scoby kalau di Scoby Hotel itu kan setiap berapa periode itu kan perlu ditambahin lagi teh manis atau apa gitu untuk apa bakterinya supaya tetap hidup gitu. Apakah kalau disimpan di kulkas untuk seperti GERD dan W ini juga perlu perlakuan seperti itu? Kasih aja susu, Pak. Susu Kasih susu ya. Mm. gitu. Jadi itu pun nggak perlu di freezernya ya. Oh, Enggak, Pak. cukup di refrigeratornya biasa ya. Ya, di bawah. Kalau di atas Eh, itu Betul. hemat. Betul. Berebut. Heeh. Nah, ini ada nanti untuk Bu Patricia tentang dan Bu Tari tentang GERD-nya bisa dapat di mana. Nanti kita akan informasikan. Jangan khawatir, makanya ikuti sampai akhir. Dari Kak Aisri, Pak, bagaimana cara membedakan GERD yang berhasil dan yang gagal? Hmm. Kalau GERD-nya gagal itu pahit, Pak. Saya Pahit ya. kontaminasi dari bacillus ya. Bacillus bukan lactobacillus ya. Kalau lactobacillus kan pasti dia asam ya. Tapi kalau misalnya bacillus itu pahit loh, Pak. Hmm. Jadi Jadi kalau itu gagal, jadi bacillus tuh kayak Bacillus subtilis, ya kelompok-kelompok bacillus yang ada di udara juga. Itu jadi pahit itunya. Jadi nggak enak aja gitu. Tapi kalau kalau lactobacillus sih enggak gitu. hmm, Jadi GERD yang gagal itu kalau rasanya tuh pahit lah gitu. hmm. Maaf, Prof. Kalau ketika Prof cerita bahwa rasanya kalau gagal rasanya pahit itu kan kalau sudah dicipin. Ada nggak tanda-tanda fisik atau visual atau bau mungkin yang bisa menjadi pertanda? Jadi sebelum diicipi itu kita bisa tahu, aduh ini gagal gitu, Prof. Apa ya? Karena aromanya Heeh. GERD atau yogurt itu khas, Pak. Hmm. Kalau misalnya gagal itu nggak beraroma. Oh, jadi agak nggak terlalu apa mudah untuk dibedakan hanya Iya, dari begitu ya. aroma. Tapi kalau GERD sama Hmm. yogurt itu beraroma. Hmm. Oke, ditambahin dengan madu dan sebagainya boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Iya, baik, baik, baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, pertemuan kita itu secara berkala sebulan sekali itu memang kan diselenggarakan oleh Upakara. Nah, apa itu Upakara? Bagaimana Upakara gitu ya? Kak Ai mungkin mulai akan share video tentang Upakara dahulu sebelum kita lanjut. Nanti kita juga sampaikan tentang bagaimana memperoleh produk-produk dari Upakara. Karena di Upakara yang tersedia nanti bukan hanya GERD-nya ini, biang-GERD-nya ini, tapi ada beberapa yang lain juga. Oke, baik Pak, izin ya. Saya Iya. share. Pengen bikin salmon candy. Tapi buat bikin salmon import yang nggak main-main, Om Syai. Dia motong-motong salmonnya juga harus bisa.
di dalam kulkas selama 24 jam, penuh dipakai main makan salmon candy. Lihat salmon setengah badan diiris tipis-tipis sama Omai, netizen udah nelen lidah sendiri. Pada kepo berapa biaya yang harus dikeluarkan Omai dengan bikin konten seru kayak gini ya. Pasti harga salmonnya mahal dong, viewers. Mahal itu relatif. Bagi Farida Nurhan yang dikenal tajir melintir, harga salmon ini hitungannya mungkin murah ya, Chan. Soalnya Farida Nurhan nggak ada beban banget tuh ketika nge-spill salmon candy yang sudah dimarinasi. Bahkan dia excited banget. Halo viewers, kalian sekarang sedang berada di satunya main Farida Nurhan. Itu untuk di Indonesia. Farida Nurhan siapa sih kasih nama Boleh Pak dilanjut dulu, nanti saya sambil persiapkan videonya. Oke, 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 oke. oke. Ya. Oke. Saya lanjut dulu sebentar ya. Maaf Bu Tari, Pak Go, ini masih lagi ada gangguan teknis sementara. Nah, saya akan share dulu tentang di Upakara. Sekarang kita telah hadir toko online-nya gitu ya. Dan Ibu Bapak sekalian, dari toko online Upakara ini untuk informasi telah tersedia ada Scooby, kemudian ada spirulina seperti yang juga sudah pernah kita bahas beberapa waktu lalu, dan kemudian yang luar biasa adalah yang terbaru ada fruit enzim yang dibuat dari lebih dari 60 macam jenis buah dan fermentasinya 1,5 tahun minimal. Ya, ini fruit enzim yang luar biasa yang sebelumnya dibuat oleh Bu Vivi untuk keperluan keluarga sendiri. Tapi kemudian karena juga banyak yang tanya, Bu Vivi membuka kesempatan untuk kita juga bisa merasakan manfaat fruit enzim yang dari 60 lebih macam buah. Wah, luar biasa ya. Bapak bisa screenshot ini, nanti bisa masuk lewat itu webnya, dan bisa juga kalau bingung dengan webnya langsung WA ke admin tokonya ya, ke CS-nya itu 0818 sekian-sekian itu. Ada juga sabun EE ya. Nah, EE-nya sabun EE-nya ini ceritanya juga kan daging buahnya dibuat fruit enzim. Nah, kemudian kalau kulitnya kan dibuat jadi ekoenzim. Nah, jadi sabun EE-nya ini adalah EE yang dibuat juga dari lebih 60 macam buah gitu. Jadi silakan Bapak sekalian untuk juga mulai merasakan manfaat-manfaat dari produk-produk yang ditawarkan dari toko online Upakara. Nah, toko online Upakara ini ceritanya bukan sekedar untuk bagaimana kita bisa memperoleh produk yang memang sudah memang diuji kualitasnya, diketahui bagaimana kualitasnya oleh Pak Sugeng dan tim, tapi juga terutama adalah ada satu misi ke depan yang lebih besar dari Upakara yang nantinya juga nanti dari berbagai hasil yang ada ini, maka dibocorin nggak ya? Jangan jangan rame-rame dulu gitu, mumpung Pak Sugeng nggak dengar gitu. Katanya ini Pak Sugeng mau membuat satu agenda untuk mendirikan Geraha Upakara Harmoni. Nah, di sana nanti ada pojok healing, pojok meditasi, pojok herbal, pojok fermentasi, nanti ada camp bagaimana hidup harmoni, hidup sehat dan sebagainya di sana. Gitu. Jadi ini satu impian besar yang akan segera di launching gitu ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan dotnya yang hari ini Nah, jadi jangan meremehkan konten kreator ya. Mana suaranya Pak Musa kok hilang? Tidur karena dirinya mau konten apa lagi. Ngomongin saya sih Ya jempol banyak. jadi kualat. Keduanya saling mengasihi layaknya cucu dan kakeknya. Soalnya kayak pojok sama TV. Dia, makanya siapapun sayang sama ayah. lewat Kak Isri. Dia berhasil ngajur. Banget loh, Chan. Untuk Nah, untuk lewat Kak Isri itu nomornya seperti biasa ada, bisa dilihat di apa? sabar, Sebentar ini kok ada. berkakaknya apa-apa. Terus
Jangan nonton tutorialnya. Kamu ngerjain sih. Kalau sedekat itu ayah kerja sama sang cucunya, dari dikit mereka udah sibuk belanja mainan. Dan yang semakin dekat banget. Izin Mbak, saya sudah bisa play videonya. Oke, silakan Kak Ai, mungkin di saya dulu ini kok punya saya juga lagi ada masalah. Ya, silakan. Iya nih, kayaknya mungkin kan cuaca mendung kali ya. Netizen atau yang senyum melihat tikusnya ayah Ojek dan Bilkis. Interaksi mereka bikin kita happy deh. Dia Bilkis sama ayah Ojek mah nggak usah ditanya. Mereka yang ngajarin Bilkis ngaji aja, ayah Ojek. Alam merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Namun, sayangnya kita lupa untuk menjaga dan memeliharanya. Kondisi lingkungan yang semakin hari semakin memburuk, berdampak langsung pada menurunnya kualitas hidup. Permasalahan lingkungan adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif. Salah satu langkah nyata untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, kami tergerak untuk membuat suatu yayasan yang bernama Upakara Bioenzim Nusantara. Upakara Bioenzim Nusantara merupakan yayasan yang bergerak di bidang lingkungan yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang berkelanjutan. Kegiatan kami berfokus pada pengolahan limbah, baik organik maupun anorganik, sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Kami sudah berkolaborasi dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah, swasta, pendidikan, akademisi, serta berbagai komunitas-komunitas peduli lingkungan. Dengan bekerja samanya berbagai stakeholder, kita dapat menjadikan bumi tempat yang lebih baik untuk generasi mendatang. Demikian Ibu Bapak sekalian, maaf rupanya ini memang cuaca lagi kurang bersahabat untuk sinyal ya. Beberapa kali ada putus sambung. Sekali lagi Bapak sekalian, Upakara tadi sudah diceritakan ada yayasan yang bergerak terutama di bidang kepedulian lingkungan, tapi juga akhirnya berkembang ke arah kesehatan juga. Dan ada satu misi besar yang akan segera diwujudkan ya bersama-sama, yaitu Geraha Upakara Harmoni, yang mana lewat sana nanti kita akan lebih bisa intens untuk saling belajar, saling menularkan kebaikan dan kesehatan. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk mendapatkan GERD-nya, Ibu Bapak tolong hubungi Kak Ai Sri nantinya ya. Kak Ai adalah admin untuk grup WA fermentasi ini. Kak Ai bisa sharekan nomornya Kak Ai juga mungkin di chat ya. Oke, siap Pak, boleh. Nah, Bu Lisa untuk ke lokasi gerahanya di mana ini masih dicari, masih disurvei-survei terus oleh Pak Sugeng ya. Makanya Pak Sugeng sering keliling ya ke Surabaya, ke Jogja, ke Bandung, ke mana-mana itu nyari ke India bahkan gitu ya. Mungkin nanti jangan-jangan bukanya di India itu. Oke, WAKI 0812 itu ada di ya, Bu Lisa bisa lihat Iya, Mbak. di Oh chatnya iya, iya. 0812 Iya, iya, betul, betul, betul. 8294 6177. Khusus untuk guide-nya ini bisa kontak ke AI, nanti cukup mengganti ongkirnya. Ongkos kirimnya saja, begitu kata Pak Sugeng ya. Sedangkan untuk produk yang lain, Ibu Bapak bisa mendapatkannya lewat yang tadi sudah saya share itu toko online Upakara. Ada banyak juga varian di sana, ada fruit enzim, ada spirulina, ada macam-macam yang di sana juga ya. Untuk Kowi juga ya Pak? Kowe juga ya. Nah, Ibu Bapak ngomong-ngomong untuk Kowe nanti juga bisa juga lewat toko online Upakara itu ya. Oke, mari kita lanjut.
ada lagi dari pertanyaan Ibu Tari. Kalau berhasil seperti bau basi gitu, bukan? Sudah jawab oleh Bu Lia Kristi ya. Harum bau ya, bau fermentasi ya, bau tape, bau gitu loh ya. Biasa bau fermentasi yang selalu begitu ya. Pak Go nanya, kalau susu tahu bagaimana dari sapi yang baru melahirkan? Ini tahu susu yang biasa saya tahunya di Lapo Barat itu ada tahu susu yang dibuat dari susu itu ya. Lain, Pak. Bukan lain, susu tahu Lain. lain. Jadi ceritanya gini, saya Mm-mm. pernah bermalam di teman saya, kebetulan teman saya kan peternak sapi perah. Mm-mm. Nah, enak-enak tidur pagi-pagi itu di depan kamar sudah tersedia 1 gelas susu sama susu tahu yang digoreng. Dia ngomong, loh susu tahu ini apa? Ini dari sapi yang melahirkan, susunya agak kental, terus digoreng sebentar, mungkin tanpa minyak ya. Nah, terus ditaruh di lepek. Pagi-pagi saya suruh minum sama makan itu. Makanya. Ya. Ini biasanya Aneh daerah itu. Noko Jajar atau Pujon itu ya. Enggak, dulu di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Ya. Saya pernah dengar tapi belum sempat ngicipin. Bagaimana menurut Pak Sugeng atau Bu Ratu? Apakah ada kemiripan dengan susu apa istilahnya? Susu dari induk sapi yang baru melahirkan. Ini yang kemudian Kolostrum, digoreng kolostrum. menjadi seperti tahu. Sepertinya itu kolostrum ya, kandungan Kolostrum, ya, kolostrum. Ya. Menurut Pak Sugeng dan Bu Ratu, apakah ada kemiripan atau apa perbandingannya? Ya, kalau ini kan kita sudah fermentasi ya. Ya betul begitu, Prof. Rasanya ini sudah difermentasi, jadi laktosanya sudah berubah menjadi asam laktat. Kemudian kalian tahu susu itu belum karena pH-nya menjadi turun, adanya asam laktat itu, proteinnya menjadi menggumpal. Pada saat menggumpal itu dia juga menarik molekul-molekul lainnya untuk ikut bersatu-satu untuk bersama-sama untuk menggumpalkan diri juga. Jadi beberapa lemak juga ikut menggumpal. Tuh. Dia agak beda sih Pak Gu kelihatannya. Enggak, kalau yang tahu susu tadi belum ada fermentasinya ya, gitu belum ya. ada fermentasinya kan? Ya. Ya, betul. Ya. Jadi saya pikir ini yogurt, kefir gitu ya, salah satu pilihan untuk kita probiotik ya. Terutama kita yang sudah menjelang usia sepuh-sepuh begini, di mana efisiensi pencernaan kita sudah mulai turun. Jadi karena pada dasarnya kita juga memang tidak bisa mencerna laktosa. Jadi ini merupakan suatu pilihan tepat. Dan kalau menurut saya ini yang paling praktis karena mudah sekali bikinnya. Waktu itu kan kita pernah bikin pelatihan bikin yogurt ya. Itu kan rumit bener itu. Rumit, suhunya harus 40 atau berapa gitu kan. Harus pakai alat khusus. Gitu. Kalau ini alat apa saja bisa. Gelas pun bisa, mangkok bisa, apapun bisa. Tinggal susunya itu kalau memang belum dipasteurisasi, dipanaskan sebentar, kemudian ditaruh di tempatnya itu, ditutup, setelah dingin baru ditambahkan starternya. Starter bisa diambil dari sisa kert yang kemarin. Nah, karena kemarin belum punya, nanti kita kirimin. Kert yang kita kirimin. Gitu. Tapi bersabar ya, nunggu antrian, karena ini kan seperti tadi mangkok saya itu kan paling cuma 1 liter itu. 1 liter nanti saya bagi-bagi, mungkin sehari bisa 4 orang atau berapa orang saya kirimnya. Mohon bersabar. Ini Pak Sugeng proses fermentasinya aerob atau anaerob ya? Nah, ditutup gitu aja Pak. Ditutup begitu aja ya? Iya, tutup gitu aja ya. Itu makanya gampang sekali. Nggak usah mikirin aerob, anaerob atau harus segala macam itu. Itu tinggal susu tadi itu ya sederhana sekali ya. Taruh itunya diaduk. Perlu gelap kan Pak Sugeng kan? Perlu gelap nggak? Kenapa? Perlu gelap enggak, kata Bu Ana. Kalau fermentasi biasanya ditaruh di tempat gelap.
Gelap lah ya. Oh, Biar nggak kena cahaya tapi kan. iya sih, iya. Tapi Lebih suhunya bagus gitu tetap ya. suhu kamar. Tetap Suhu suhu kamar kamar ya. itu ya. Jangan terlalu dingin. Terlalu dingin nanti butuh waktu lebih lama. Nah ini dari Bu Lisa ada tanya ini. Kernya apa bisa dipakai juga untuk susu kefir atau water kefir? Itu beda strainnya tadi seperti diterangkan oleh Prof. Ratu. Nah, ini lebih kental nanti karena Ini lebih Lactobacillus kental. acidophilus itu asam laktatnya lebih banyak, jadi lebih kental. Jadi sebetulnya yang menggumpal itu kan protein ya, awalnya proteinnya. Protein itu memang pada saat suhu pH rendah dia akan menggumpal. Itu. Nah, pada saat menggumpal itu dia menarik molekul-molekulannya untuk menggumpalkan diri juga. Jadi dia menjadi kental. Nah, ini pH-nya memang rendah ini, asam sekali memang GERD ini. Tapi kelihatannya sih sebetulnya kita harusnya sih cocok ya dengan asam-asam gitu. Cuman kita nggak tahu itu kalau kita dulu kan pagi-pagi terutama pagi ya, jangan makan buah asam-asam nanti sakit perut gitu kan. Tapi kok kelihatannya asam lambung kita tuh jauh lebih keras daripada asam laktat ini. Karena asam lambung kita ini kan HCl ya. HCl itu asam paling keras, urut-urutannya paling keras. Kalau asam laktat ini asam lemah, asam organik sangat lemah. Jadi mestinya sih nggak terlalu berbahaya. Gitu. Saya ini Pak Sugeng, saya kalau Ya. pagi sarapannya buah-buahan sama yogurt. Ya bagus, bagus ya. Ya dicampur. Nggak apa-apa itu ke lambung, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa, ya. Karena asam lambung kita tuh lebih keras daripada asam laktat itu. Begitu ya. Sangat-sangat lebih keras ya. Jadi nggak Orang masalah silet sih. aja hancur ya, Pak. Kenapa? Silet tantra aja hancur ya. Iya. Tatra ya. Tatra. Ya Tatra, ya kuda lumping itu kan makan silet Tatra itu nggak apa-apa ya. Kalah ya. Kalau saya mendaki Pak, mendaki Gunung Tatra Pak saya. Wow. Pak Sugeng, tadi kan saya nanya antara GERD dengan cottage cheese itu kan kalau nggak salah tadi sama ya. Sama. Tapi kan kalau cottage cheese kan tanpa fermentasi dia. Kalau GERD kan ada fermentasinya. Kalau cheese, saya nggak tahu kalau cottage cheese itu ya. Kalau cheese itu sebetulnya dia bukan fermentasi, tetapi pakai enzim juga. Kalau cheese ya, cheese keju itu ya, sama nggak sih Pak Bro? Cottage cheese, susu sama yang digumpalin itu loh. Ya iya. Dia pakai asam, pakai cuka. Ada pakai cuka, ada yang pakai jeruk. Iya, gitu jadi kan. Jadi dia menggumpal. Intinya kan pH-nya diturunkan, terus proteinnya menggumpal. Ya kan? mungkin begitu. Ya, cuman cara menggumpalkannya itu kan bisa pakai asam asetat gitu kan. Bisa juga pakai ini tadi asam laktat kan. Ini kan asam laktat pakai bakteri. Bisa juga kalau cheese yang biasa itu pakai rennet. Rennet itu sejenis enzim yang ada di perutnya sapi. Itu diambil, diekstrak tuh itu ya ujung-ujungnya tetap jadi asam juga. Terus menggumpal. Nah, cuman kalau mau menjadi keju, yang menggumpal itu dipres, Pak. Dipres. Terus jadi betul-betul lebih keras lagi. Kalau ini kan cuma itu juga begitu katanya. Katanya. Infonya, nanti kalau katanya saya dimarahin nanti. Ya. Jadi nanti kalau kita kita menggumpal dia terus dipres. Dipres ya. Press, kemudian diteruskan lagi aging, ada pouring atau aging lah. Sampai beberapa bulan nanti kita bisa lihat di Rawa Seneng. Nanti kita ke Rawa Seneng. Ayo Ibu Bapak, yang mau punya waktu luang kita boleh ke Rawa Seneng. Pak Gu, ayo Pak. Oh, saya sudah pernah ke sana dulu. 97 teman saya kan sempat pernah tinggal di sana dulu. Oh, ya, itu nanti kita bisa lihat cara pembuatan kejunya. Saya nggak sempat sih, kan
nggak sembarangan dulu masuk gitu loh. Orang dia Ya, tatap muka aja nggak boleh kok, frater-fraternya ya. itu. Galak ya. Nggak boleh. Ya, ya. Dia kan kerudungnya tertutup, di mukanya ditutup gitu loh. Oh, ya. Ya nggak Ya. boleh ini. Cuman karena teman saya ada yang kenal ya, sama saya akhirnya fraternya diajak ngeluyur ke Magelang. Tapi jubahnya tetap dipakai. Ada namanya, ada tulisannya, tahu. Jadi kalau yang suka keluyuran ini gitu. Cuman Sebenarnya saya dapat tanyakan ini. belum pernah kejunya sana. Cuma kalau tiap cafe break pasti susunya ini dikasih minuman susu itu. Ini berarti ini nanya ini apakah Ya, ketnya Pak Sugeng buat yang dibuat ada W-nya juga. ada W-nya Jadi juga enggak? jadi W itu kan cairan ini kan. Kelihatan nggak? Nah, ini ada cairannya. Jadi sebetulnya dia itu kan mula-mula kan terbentuk asam. Karena pH-nya rendah, terus proteinnya menggumpal. Menggumpal terus dia menyerap semua yang ada di sekitarnya untuk menggumpal juga. Tapi kok lama-kelamaan itu akan terlepas lagi itu cairannya. W-nya itu akan terlepas turun ke bawah. Harus mungkin sampai 2 atau 3 hari. Dan seterusnya gitu. Tapi kalau cuman 24 jam itu belum sampai terbentuk W-nya. Karena dia masih terikat satu sama lain gitu. Itu buat ini. Ya Pak, makasih. Ya, Pertanyaan ini dari Bu Bu Anita ini. Bu Anita ya, kalau dicampur antara Iya. K dan W terus dimakan bolehkah? Boleh. Bahkan tadi kan Prof Ratu kan menyatakan bahwa W-nya juga bisa dijadiin starter karena itu sebetulnya masih kaya dengan bakteri asam laktat juga. Boleh, nggak apa-apa Bu. Nah, itu nanti kalau dicampur malah jadi konsistensinya mirip seperti yogurt. Nggak terlalu kental. Tuh, jadi nggak terlalu padat maksud saya. Ya, jadi seperti ya, yogurt gitulah. Tapi bukan yang Greek ya, kalau Greek kan agak kental dikit. Yogurt yang biasa gitu. Seperti masih ada cairan tapi cairan kental. Tinggal digrek gitu. Itu Bu Anita. Oke. Nah, demikian Nah, Bapak ini sekalian. Ada lagi yang ditanyakan ini tentang Pak Gu nih. Pak Gu mau nyaranin Gerah Upakara di Pulau Giliang. Giliang. yang itu ya, yang oksigennya Ya, tertinggi itu ya Pak? Iya, di Madura itu. Betul. Madura ya. Ya. Ya, kita doakan saja nanti dapat yang terbaik Pak Gu. Masuk dalam ini pertimbangan. Maaf, saya masuknya telat. GERD-nya apa bisa untuk susu kefir? Sudah tadi. GERD-nya ini ya, GERD mungkin maksudnya ya. Ya, mirip Bu. Yogurt, susu kefir, mirip lah itu satu family, jadi sebetulnya sumber probiotik yang sangat baik. Ya. Oke. Ya. Jadi ada lagi? Silakan. W itu apa ya? Tanya Bu Tari. Apakah W itu? Ayo, apa W? Itu yang biasanya anak kecil menjalurkan lidah itu. Itu W, Pak, W. Oh. W itu cairan, Bu. Bu Tari, cairan yang ada dari fraksi cairnya lah gitu. Jadi itu masih mungkin ada sisa proteinnya juga, asam juga, ada bakterinya juga. Ya. Bisa juga dijadiin bibit, Bu. Tapi kalau kita suka yang kental-kental ya bibitnya yang kental aja. Tuh. Ya, biang. Ya, betul. Biang. Starter lah, starter. Memang kalau starternya pakai W nanti jadinya juga cair, Pak, nggak mengental gitu.
mengental sih kan itu kan bakteri asam laktat ada di situ kan. Jadi Iya, nanti dia akan membuat asam laktat, pH-nya turun, proteinnya menggumpal, tetap menggumpal sih. tetap menggumpal ya. Ya, iya. Cuman tentunya kalau starternya padat ya mungkin agak padat Lebih sedikit cepat kali mungkin ya. ya. Saya ini enggak, saya sudah sejak pulang dari India tiap pagi makan itu. Terus saya jadiin sisanya saya jadi starter. Malam gitu 24 jam jadi, 24 jam jadi. Enak. Pak Sugeng sendiri konsumsinya dengan cara bagaimana? Saya makan gitu aja. Saya telan aja, Pak. Langsung Kalau gitu ya, kalau bukan dirasain kan dicampur asam dengan itu. apa gitu. Enggak. Pak, Kalau susunya itu waktu di India saya campur sama gula semut. Hmm. Gula merah semut itu supaya ada rasa-rasanya. Tapi lama-lama udah nggak apa-apa gitu aja saya telan aja. Saya sendoi saya makan. Telap-telap gitu, Pak. Nah, itu Pak Sugeng, pertanyaan usil Pak Sugeng. ya. Bu Kiki kan ada apa masalah kesehatan autoimun juga kan, walaupun sekarang sudah Ya. membaik sekali gitu. Apakah Bu Kiki juga ngicipin Pak? Atau Iya, makan juga? makan juga. Makan ya. Makan. Ada reaksi tertentu mungkin ada healing crisis atau apa Sampai gitu? saat ini belum. Enggak sih, Oke, enggak. bagus lah Jadi gitu ya. konon kan beberapa autoimun kan sebabnya banyak ya. Iya, Nah, salah satunya kan leaky gut itu. makanya leaky gut Usus itu yang kan. bocor itu kan, ya. Iya, Nah, ini kan justru akan diperbaiki dengan probiotik itu. oke. Jadi Jadi, sejak dari India dia udah makan terus itu. Ya, ya, puji jadi Tuhan, Bapak sudah alhamdulillah nggak ada masalah yang berarti. beberapa yang mencoba aman-aman aja gitu ya. Jadi nggak perlu itu yang dikhawatirkan Ya, ya, sebetulnya. Silakan untuk ya. juga Tapi mencobanya, kan jangan memang khawatir. tetapi jenis autoimun kan memang banyak sekali. Banyak, ya, Ya, ya. jadi terus masing-masing pribadi juga punya apa sensitivitas yang berbeda-beda ya. Jadi tetap nanti kalau memang ada kelainan ya sudah di stop aja. Oke, Pak Sugeng, iya. Berapa banyak konsumsi perharinya? Saya sih kalau saya setengah liter saya bagi bertiga. Jadi setengah bagi tiga kira-kira 200 milian lah ya, 200 milian. Saya, istri saya, sama ibu saya. Tuh. Tapi ini tentunya sangat bervariasi lah dari masing-masing pribadi ke Masing-masing pribadi ya. lainnya ya. Ya, saya setengah liter. Jadi 1 liter untuk 2 hari, 2 kali bikin gitu. Yang paling utama adalah dicari nanti kalau memang tidak dapat susu yang segar dari peternak, kalau kita beli di supermarket, cari yang tidak mengandung pengawet. Jadi yang betul-betul hanya dipasteurisasi saja. Atau di UHT juga boleh, ultra high temperature. Jadi cara sterilisasi susu itu kan macam-macam. Ada yang pasteurisasi, itu suhunya sekitar 70-an. Tapi waktunya agak lama. Tapi kalau yang UHT itu, ultra high temperature, short time itu, dia suhunya agak tinggi, tetapi sangat pendek waktunya. Di dua-duanya oke, tetapi kalau sudah ada pengawetnya, nah ini mungkin nanti bakteri asam laktatnya nggak bisa tumbuh gitu. kalau susu segar tanpa pasteurisasi bisa, Pak? Dipanaskan dulu, Pak. Harus dipanaskan dulu. Dipasteurisasi dulu ya. Ya, karena Dipasteurisasi takutnya sendiri gitu. Ya, karena takutnya ada bakteri-bakteri patogen yang masuk ya. Yang tadi Prof. Ratu bilang nanti rasanya pahit itu. Iya. Nah, sebetulnya nanti sih kalau kita sudah pasteurisasi, terus kita tambah starter ya, itu starter itu fungsinya kan sebetulnya untuk menyetarakan kondisi kehidupan bagi bakteri yang kita inginkan. Jadi sebetulnya pada saat kita tambah starter itu 1 sendok itu,
ke dalam setengah liter susu itu pH-nya sebetulnya sudah mulai turun. Nah, pada saat pH mulai turun, terus didominasi oleh bakteri asam laktat yang kita tambahkan, maka kalau ada bakteri lainnya, dia kalah dia. Jadi mikroorganisme itu tumbuh berdasarkan atas asas dominasi salah satunya. Jadi kalau dia dominan di situ, siapa yang paling dominan, dia yang tumbuh duluan. Lainnya kalah. Tuh, kalah atau ngalah dulu, nanti nunggu giliran berikutnya. Jadi kalau kita Pak, tambah itu kan starter, jadi itu nggak tahu nih Prof. Ratu mungkin bisa menjelaskan lebih baik lagi. kalau pakai susu nabati bisa nggak? Nah, iya. Jadinya mungkin tahu, Pak. Tahu apa Jadinya tahu. tawa? Tahu. Oh, bukan tawa ya. Tahu itu kan sebetulnya prinsipnya kan sama seperti keju juga, seperti kek juga, tapi dia nabati kan, terus pakai asam juga kan. Jadi prinsipnya memang protein itu akan menggumpal pada suhu rendah. Jadi nanti rasanya beda, Pak. Jadi tahu. Nah, ini barusan lihat tokonya dapatnya, Pak. Ya, Mau jadi order di harus WA. toko itu, Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian, yang di toko itu adalah produk yang memang diperjualbelikan. Nah, sementara yang GERD ini memang tidak diperjualbelikan, sehingga Ibu Bapak bisa langsung hubungi Kak Ai ya, yang AI, sebagai ya. admin dari Upakara. Ini gampang sekali kok bikinnya, nggak perlu beli lah, bikin sendiri aja. Kita lebih yakin kalau bikinnya sendiri kan kebersihannya kita lebih yakin. Dan percayalah itu pasti kemungkinan besarnya 99% itu sukses. Jadi, Karena orang-orang India itu udah menjalankannya ribuan tahun yang lalu, turun-temurun. Dan itu sukses, nggak alatnya sederhana, nggak ada teknologi apa-apa, tinggal susu dicampur susu yang kemarinnya, kek yang kemarinnya diaduk, terus ditutup, udah selesai. Jadi nggak usah takut, Bu Lisa. Pasti sukses, gitu. Saya jamin lah. Orang saya tadinya juga ragu-ragu, ini saya bawa kek dari India, udah, saya kan berhenti di Singapura, agak lama ya, beberapa hari gitu kan. Terus sampai di Jakarta kan saya nggak langsung bikin juga, karena saya mesti nyari susunya, bingung juga nyari susu di mana gitu kan. Jadi ada beberapa hari itu, tapi ternyata bisa jadi juga. Jadi nah ini memang kemudian ditanyakan oleh Bu Sinta, Pak Sugeng. Tadi Bu Sinta lihat di video, mana Pak Sugeng nggak manasin dulu kok, langsung tambahin GERD. Nah, itu karena saya belinya susu yang sudah dipasteurisasi, Bu. Ini pertanyaan Susu, bagus juga nih. ya. Ya. Nah, tapi kalau kita ngambil dari susunya dari peternak, kan itu kita nggak tahu, ya kan? Jadi itu sebaiknya dipasteurisasi dulu. Tapi jangan panas-panas terus ditambah starternya. Ditutup dulu, setelah dipanasi ditutup, supaya tidak ada kontaminasi dari bakteri luar ya. Kemudian kita diamkan sampai suhu kamar. Setelah mencapai suhu kamar dalam keadaan tertutup, ya, tutupnya cepat-cepat dibuka, terus dituangkan starter kit-nya itu, yang 1 sendok itu diaduk rata, ya, terus ditutup terus diamkan. Kita lihat 24 jam, nanti jadi, Ibu. Itu Bu Sinta ya. Mudah ya Bu Sinta, jadi tidak harus menggunakan susu murni yang kita beli dari peternakan atau agen susu. Iya. Ya, tapi bisa dengan susu kardusan itu loh ya Bu, di Susu kardusan ya. supermarket gitu ya. Mudahnya itu Iya. susu Dan itu kardusan. yang saya beli kan itu saya tidak bermaksud promosi atau apa, karena saya bukan endorsement, tapi itu cuma memberi contoh, oh ini ternyata dua merek itu bisa kita pakai gitu. Itu kalau nggak salah mereknya Diamond, satunya Greenfield ya.
Sorry. Langsung ya. siap. Atau toko online Upakara perlu jualan susu itu. Sugeng, berarti dari yang susu tadi dusan itu mesti dimasak dulu ya? Enggak, Bu. Karena dia Langsung sudah dipasteurisasi. Ya, saya langsung kan itu. Tadi kan saya buka itu saya langsung. Itu saya juga dari supermarket masih agak dingin gitu. Masih enggak dingin-dingin. ingin begitu langsung taruh jadi ya? Ya, ya. Tetapi memang agak lebih lama karena dia sebetulnya kan butuh suhu kamar untuk fermentasinya. Tapi kalau dingin kan dia harus menyesuaikan dulu. Tuh. Mau dipanasin lagi supaya lebih hangat ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi ya sayang energinya lah. Begitu saja Jadi bisa intinya kok. sebenarnya dipanasi atau tidak itu penentunya adalah kalau susu murni itu karena khawatir ada bakteri-bakteri patogennya, begitu kan ya Pak Sugeng ya? Betul, ya. Kalau dari Ya. susu yang dus-dusan itu kan ya Supaya lebih harusnya hangat sedikit. standarnya itu sudah dibersihkan bakterinya Dibersihkan, sehingga ya, nggak perlu ya, dimasak ya. lagi. Itu ya Bapak sekalian. Jadi mudah sekali Ya. memang ya. Ya, jadi nanti seandainya kan kita suhu kamar kita kan berbeda-beda ya. Seandainya nanti 24 jam itu dibuka, oh ternyata belum padat ya, tutup lagi aja. Nanti tunggu 1 hari lagi. Besoknya. Jadi misalnya kita ada, apalagi musim hujan ini ya, mungkin agak lebih dingin gitu, tinggal diperpanjang aja masa itunya. Dijamin. Dulu saya ingat waktu belajar buat tempe itu, kalau misalnya lagi suhu dingin gini bisa diselimutin ya. gitu. Ya, Di- atau ditaruh ceplok-ceplok gitu di kan. samping atau belakangnya kulkas. Ya, ya. Ya, betul. Jadi memang mikroorganisme itu ini jadi malu ini ada Bu Prof Ratu ini. Untuk tumbuh itu kan dia punya suhu tertentu. Ada suhu minimal, ada suhu optimal, ada suhu maksimal. Jadi suhu minimal itu suhu minimal yang dia masih bisa hidup. Suhu paling rendah dia masih bisa hidup. Di bawah itu kan dia nggak bisa hidup. Nah, terus suhu optimal ada suhu di mana dia paling cepat hidupnya, paling optimal. Nah, itu panas lagi, dia akan turun lagi nanti. Jadi suhu maksimal ada suhu paling panas di mana dia masih bisa hidup. Karena kalau dipanasin lagi, mati dia. Jadi kalau diturunin lagi, dia juga akan mati. Karena selnya dia kan sebagian besar terdiri dari air kan. Seperti badan kita ini kan terdiri sebagian besar kan air. Nah kalau kita bekukan, di bawah 0 gitu, airnya kan membeku, volumenya membesar. Karena volumenya membesar, menjadi pecah itu selnya, dinding selnya pecah, sehingga dia mati. Mas Sugeng, ada pertanyaan dari Bu Lisa. Ini tadi karena Bu Lisa juga sinyal sempat drop, sebenarnya tadi juga sempat disinggung, tapi mungkin ada baiknya diceritakan lagi. Apakah bisa pakai susu almond atau oat milk, atau saya tambahin susu kacang, susu kedelai, ya semua susu yang bukan dari hewan, itu bisa nggak, Pak Sugeng? Kemungkinan Atau besar Prof Ratu? bisa. Ya. Tetapi rasanya tentunya beda ya. Ya. Mungkin Jadi dari ini tinjauan secara akademis, kalau menurut Prof Ratu, kalau susu nabati itu memungkinkan nggak untuk pertumbuhan bakteri-bakteri yang ada di GERD ini, Prof? mungkin ada gangguan sinyal kali, Prof Ratu. Iya, ada gangguan sinyal mungkin ya. Jadi kemungkinan besar bisa, karena semua protein itu kan dia akan menggumpal dengan adanya fermentasi asam laktat itu kan. Prof Ratu sebenarnya nyimak ya, cuman mungkin masih ke mute ya. Ke-mute ya. Tanya bicara tapi kok tidak terdengar. Enggak kedengeran ya. Mute kayaknya. Nah, bagaimana Prof? Apakah memungkinkan sebagai media untuk
susu nabati, almond, oatmeal, atau susu kacang, susu kedelai gitu. Sebetulnya kan kalau misalnya oatmeal nggak ada laktosanya, Pak. Jadi kalau lactic acid kan laktobase kan emang sukanya akan laktosa ya, tapi laktobasis masih bisa tumbuh pada susu kedelai, masih kan namanya susu karena seperti susu ya, pada kedelai kan berbeda gitu ya kan. Beda. Ya gitu, itu kan oligosakarida atau misalnya ya karbohidrat biasa lah, dan proteinnya kan tinggi memang ya. Menggumpal Pak, karena ada proteinnya juga kan, kedelai ada proteinnya ya. Tapi bukan Jadinya, saya, bukan jadinya tahu nanti. beda jalur ya. Tapi ada proteinnya bisa menggumpal dengan lactic acid atau bakteri apapun. Jadi intinya walaupun berbeda sumber, beda monosakaridanya atau beda karbohidratnya, tapi karena sepanjang kedelai itu kan sampai 30% tuh proteinnya Pak. Proteinnya. Ya. Jadi tinggi, jadi tetap menggumpal karena ada pertumbuhan lactic acid atau bakteri yang menghasilkan asam ya pasti menggumpalkan protein. Jadi almond atau oatmeal juga memungkinkan gitu ya, Prof ya? Memungkinkan sepanjang dia Prof terpental ya. Terpental ya. Ini ininya memang kacau nih sinyalnya. Lagi hujan soalnya di Bandung. Pak Sugeng, sehari makan maksimum berapa mili masukin GERD ke susu? Ini mungkin dua hal yang berbeda ya Bu Lisa. Soal GERD dimasukkan ke susu, ini proses untuk pengembangbiakan GERD-nya. Begitu ya Pak Sugeng ya? Jadi kalau untuk membuat GERD-nya sendiri kan cukup setengah liter ditambah 1 sendok. Proses membuat GERD lagi gitu ya. Kita aduk tertutup, kemudian diamkan 24 jam. Tapi kalau untuk makan GERD-nya sendiri bebas ya, nggak harus dicampur dengan susu kan? Nggak usah sampai susu, udah langsung dimakan aja Bu. Kalau nanti susu kan nanti malah kita kena laktosa lagi. Kena laktosa lagi. Iya, jadi udah langsung dimakan. Itu tadi kalau saya sih sekitar 200 mili per hari. Ini kebiasaan sebaiknya baru saya. Minumnya kapan? Pagi atau apa gitu? Atau malam atau apa? Ya, saya baca nggak ada pengaruhnya itu. Pagi, siang, sore, malam nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Mau sebelum makan atau sudah makan juga nggak ada masalah. Karena kalau saya lihat di orang India itu dia hidangan penutup itu Pak. Hidangan penutup. Hidangan penutup ya. Ya, jadi bukan awal. Kalau saya lihat di orang-orang Polandia, orang-orang Eropa itu, dia sarapan pakai itu. Iya, sarapan pakai itu. biasanya. Tapi di orang India aneh lagi dia malah hidangan penutupnya. Ya. Jadi begitu. Bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya nggak masalah. Termasuk kapanpun, pagi, siang, atau malam, sebelum atau setelah kapanpun makan. Dan apapun makanannya, minumnya, bukan ya? Itu kan promosi nanti. Jadi gitu ya Bu Lisa ya, antara pencampuran GERD dengan susu itu adalah proses pembiakan atau pembuatan atau pembuatan GERD-nya lagi gitu. Karena kan GERD-nya kalau sudah dimakan kan habis, nggak punya lagi dong gitu. Nah ini proses pembuatannya, yaitu GERD dicampur dengan susu. Setengah liter susu cukup 1 sendok makan gitu. Tapi minumnya atau makannya kapan terserah sih. Kalau bentuknya memang agak gumpal itu mungkin lebih pas ngomongnya makannya gitu ya. Makannya kapan gitu ya. Oke. Begitu Bu Lisa ya. Untuk susunya apapun. Tadi saya sudah tunjukin kan. Ini saya sudah tunjukin tadi ke saya ini. Nah ini teksturnya seperti ini nih. Ini ya mestinya sih makan. Ini sudah beberapa hari ya. Sudah menggumpal ini. Iya, kental gitu ya. Enak. Bisa diolesin sebagai selai roti gitu misalnya.
Nah itu ditemukan Nah, langsung. itu saya udah cerita belum ya? Jadi saya kan ketemu, jadi kemarin di India kan saya nginep di hotel. Hotelnya itu punya universitas ya. Di tamu-tamu profesor-profesor tamu itu pada nginepnya di situ. Nah, salah satunya ada dari Inggris, suami istri, punya anak kecil, anaknya bayi baru umur sekitar 5 bulanan. Nah itu dia orang Inggris tapi keturunan India. Nah si bayinya itu dikasih makan kert. Sarapan tuh ketel-tel loh Pak. Itu mungkin kalau kita di Jawa apa seperti tajin gitu ya, kalau bayi. Iya, wah ini saya bisa sakit perut ini dulu, nggak boleh pagi-pagi, nggak boleh makan asam-asam kan. Tapi ternyata itu karena kalau memang sudah kebiasaan ya mungkin nggak apa-apa ya. Oke aja gitu ya. By the way tadi kan Bu Lisa tanya tentang susu nabati gitu ya. Tapi kalau selain susu sapi, contoh misalnya kalau di kita masyarakat kita kan juga banyak ya susu kambing atau susu kuda, kambingnya tawa apa segala gitu. Itu bagaimana menurut Pak Sugeng? Mungkin juga selama di India sempat tahu yang dipakai. Apakah juga ada susu-susu di luar susu sapi? Nah kalau di Padang kan susu kerbau itu tadi Prof. Ratu Susu bilang kerbau, ya. yang untuk tadi itu, ya. Susu Nggak kuda masalah sih liar. Pak susu. Nah, ya susu. Ya nggak apa-apa sih, semua susu bisa itu. Di Lombok, susu kuda liar itu. Lombok ya. Susu kuda liar, ya. Ya, jadi fleksibel sekali ya, Bapak sekalian, mudah pembuatannya. Makanya. Dan bermanfaat bahkan mulai balita ya sampai usia emas. Oke, kalau kira-kira menurut Ibu Bapak sudah cukup jelas, hal-hal lain nanti bisa kita diskusikan juga di grup ya. By the way, Ibu Bapak sekalian, apakah sudah ikut grup kita, grup fermentasi khusus? Kalau belum, sekali lagi silahkan Ibu Bapak bisa hubungi Kak Ai sebagai admin dari grup WA fermentasi ini. Saya tuliskan ulang di chat ya, itu WA-nya Kak Ai. Ibu Bapak bisa, kalau belum gabung di grup fermentasi dari Upakara ini, silakan chat untuk minta dimasukkan karena tiap periode kita ada info-info, webinar-webinar yang luar biasa. Bulan lalu kita bahas tentang ikan asin model Kalimantan gitu ya, wadi ikan gitu ya. Ikan fermentasi ya. Ikan fermentasi ya. Nanti berikutnya nanti masih ada banyak lagi gitu ya. Pak Sugeng sudah menyiapkan daftar pembicara dan akan disampaikan apa aja. Saya sampai nggak sabar menunggu gitu ya. Nanti Ibu Bapak juga silakan untuk ikut bergabung di grupnya bagi yang belum. Nah, akhir kata luar biasa, ternyata membuat GERD itu mudah gitu ya. Kalau kita sering mendengar atau bahkan mengalami minum susu sapi atau keluarga kita minum susu sapi, istilahnya nggak tawar gitu ya, atau merasa ada ketidaknyamanan, ya memang menurut beberapa riset, bahkan ada buku yang mengatakan bahwa susu sapi itu memang tidak cocok untuk pencernaan manusia. Tetapi ternyata di beberapa daerah itu susu sapi ketika difermentasi itu menjadi satu produk probiotik yang luar biasa bermanfaat bagi kesehatan. Minimal ternyata bisa menurunkan kolesterol dan kelebihan gula darah. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi segera berbondong-bondong membuat dan konsumsi tiap hari. Jangan lupa WA KAI bila sudah tertarik untuk membuatnya, tapi mohon sabar karena produsennya cuma satu, langsung mendatangkan sendiri dari India. Jadi bisa dibayangkan itu kalau seperti dulu saya dengar cerita waktu saya kerja di salah satu perusahaan rokok itu ya, itu ownernya itu suka sekali dengan anggrek gitu. Sehingga kalau dari luar negeri itu membawa anggrek khusus itu sampai di pangku gitu. Nah, kemarinnya konon Pak Sugeng juga begitu ya, dari India sampai mangku sendiri gitu kernya.
nggak tahu benar nggak gitu sampai di panggung gitu. Tapi luar biasa sudah dikembangbiakan dan siap untuk juga nanti disebarkan ke kita. Baik, Ibu Bapak sekalian, terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga pertemuan malam ini membawa manfaat dan menjadi kebajikan bagi kita semua. Selamat malam, sampai jumpa berikutnya. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Pak Prof. Hasan. Ratu, terima Sampai kasih ketemu. Prof. Ratu atas waktunya.